Tapi bagaimana bisa menghormati menjadi kata menyembah itu, Oke. Mbak? Iya, tenang. Sini saya jelaskan. Ya. Gampang itu jawabannya. Siap. Nggak ada yang nggak bisa dijawab, ya. Semua bisa dijawab. Oke. Bentar dulu, kamera kan agak buram dia, soalnya kamera HP orang miskin kayak gini. Oke, kita belajar ya bareng-bareng ya. Kalau ini Allah Tritunggal. Iya. Kalau nggak fokus, tolong fokus ya. Kamera boleh tidak fokus, pikiran harus fokus. Pikiran harus fokus. Ulang. Nah, Allah Tritunggal. Kita kaji dulu bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa, sehingga menghormati Bapa itu sama dengan menghormati Yesus. Menyembah Bapa itu harus menyembah Yesus. Kita harus belajar hal ini. Mungkin kalian bertanya, kalian nggak tahu bedanya menghormati dan menyembah? Kalian nggak tahu bla bla bla. Kalau ini saya jabarkan, kalian pasti mengerti ya. Jadi simak baik-baik. Allah Tritunggal itu berasal dari bahasa Latin ya. Allah Tritunggal adalah Allah Trinitas. Arti Trinitas ini apa? Trinitas itu artinya tri dan unitas. Berarti ada yang tri, ada yang unitas. Yang tri itu adalah 3, unitas ini adalah kesatuan. Jadi Allah Trinitas itu berbicara Allah yang 3 di dalam kesatuan. Nah, sekarang masalahnya, apanya yang 3, apanya yang 1? Nah, Allah Trinitas ya, itu berbicara tentang Allah yang esa, di dalam 3 pribadi. Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi berbicara tentang bagaimana Allah. Ya. Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi tentang bagaimana Allah yang esa itu. Kalau kita sudah sampai ke pemahaman ini, kita bisa sampai kepada penjabarannya. Ya. Orang IQ 70 ke bawah, monggo didengarkan. Allah yang esa, ini Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Nama keagungannya adalah Yud-Hi-Vav-He dan disebut sebagai Allah yang esa. Oke? Allah yang esa. Di dalam diri Allah yang esa ini berdiam firman-Nya. Firman atau logos. Yang oleh firman ini Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Dan di dalam diri Bapa Allah yang esa ini berdiam rohnya yang disebut dengan Roh Kudus, yang oleh rohnya itu ia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa Allah yang esa dengan firman-Nya sendiri dan rohnya sendiri, itulah Trinitas. Bapa Allah yang esa hakikatnya adalah Allah. Maka firman-Nya Bapa haruslah Allah, rohnya Bapa haruslah Allah. Kenapa disebut Bapa? Karena Dia Allah yang tidak kelihatan, Allah yang transenden, Allah yang tidak mungkin bisa terlihat. Sumber segala sesuatu, sumber segala sesuatu yang baik, makanya disebut sebagai Bapa. Firman disebut sebagai anak karena Dia terkandung sejak kekal di dalam diri Bapa. Atau dengan kata lain, firman ini disebut anak
Karena firman ini sudah ada sejak kekal di dalam diri Bapa yang adalah Allah yang esa ini. Rohnya, roh yang kudus disebut roh Allah, karena roh Allah ini yang menjadi prinsip hidupnya Bapa. Jadi Bapa, firmannya atau yang disebut anak, dengan rohnya yang disebut roh kudus, itulah Trinitas. Bapa, anak, dan roh kudus, inilah Trinitas yang esa. Ya, inilah Trinitas yang esa. Ini. Jadi Trinitas itu berbicara tentang keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Keberadaan firman yang disebut anak di dalam diri Allah dan keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam diri Allah yang esa. Itulah Trinitas. Nah, kita kembali kepada pemahaman kamu tadi. Ya, yang menghormati tadi. Kalau itu sebenarnya sudah pernah dikasih tahu di room sebelah sama Mbak Agatha. Oke, jadi yang kata menghormati menjadi menyembah itu jalan ceritanya itu bagaimana seperti itu? Oke. Saya analogikan ke kamu. Ya. Kamu namanya Sela ya, Sela. Nama kamu Sela, kamu seorang, katakanlah kamu komisaris, ya, kamu seorang komisaris, jabatanmu komisaris dan kamu manusia. Nama kamu Sela, gelar kamu sebagai komisaris, hakikat kamu manusia. Allah itu namanya Yotahwabe, gelarnya sebagai Tuhan atau penguasa, hakikatnya sebagai Allah. Jadi nama kamu Sela, nama Allah itu Yotahwabe, gelar kamu sebagai komisaris, gelarnya dia sebagai Tuhan, hakikatnya kamu manusia, hakikatnya dia adalah Allah. Nah, kenapa menghormati Bapa sama dengan menghormati anak? Nih, saya analogikan ya. Ini, kamu Sela adalah manusia yang satu. Di dalam kamu ini Sela yang imut ini, ya, ada rambut-rambutnya, ya. Kamu punya tubuh, kamu juga punya pikiran atau firman kamu, dan kamu juga punya roh yang buat kamu hidup. Tubuh kamu itu adalah wujudmu yang kelihatan. Pikiran kamu, oleh karena pikiran inilah kamu melakukan tindakanmu. Rohmu ini yang membuat kamu hidup. Di dalam satu manusia Sela, ternyata ada 3 realita, ada tubuh, ada pikiran, ada roh. Kalau saya berbicara kepada Sela, apakah saya hanya berbicara kepada pikiran, tubuhmu, atau rohmu? Tidak. Kalau saya berbicara kepada Sela, otomatis saya sedang berbicara kepada pikiran kamu, kepada tubuhmu, dan rohmu. Ketika kamu sebagai seorang komisaris, ada anggotamu yang mengatakan bahwa kita harus menghormati Bu Sela. Yang dihormati itu apakah pikiranmu saja, tubuhmu saja, atau rohmu saja? Tentu pikiranmu, tubuhmu, dan rohmu yang satu di dalam kemanusiaanmu harus dihormati. Enggak mungkin hanya pikiranmu yang dihormati, enggak mungkin hanya tubuhmu, enggak mungkin hanya rohmu. Karena pikiran, rohmu, dan tubuhmu itu satu di dalam kamu sebagai manusia. Allah pun begitu. Kenapa menghormati Bapa? Itu harus menghormati anak, menghormati Roh Kudus. Kenapa menyembah Bapa? Harus menyembah firman, menyembah roh. Karena mustahil kamu menyembah Bapa kalau kamu nggak menyembah firman dan roh. Karena di dalam Allah itu ada firman dan roh. Sama seperti ini. Nggak mungkin saya ketika saya mengakui, menghormati Sela,
sebagai manusia, saya nggak mungkin hanya menghormati pikiranmu, atau menghormati tubuhmu, atau hanya rohmu. Ketiganya harus saya hormati. Ketiganya harus saya anggap, meskipun hanya satu dalam hakikatmu manusia. Allah pun begitu. Nggak mungkin saya hanya menghormati Bapa kalau saya nggak menghormati firman-Nya dan rohnya. Nggak mungkin saya hanya menyembah Bapa kalau nggak menyembah firman dan rohnya. Bapa itu adalah wujudnya Allah yang adalah roh. Firman ini adalah akal budinya Bapa. Roh ini adalah prinsip hidupnya Bapa. Jadi ketika saya menghormati Allah, otomatis saya harus menghormati firman dan roh dan Bapa. Sama seperti ketika saya menghormati manusia Sela, pasti saya menghormati pikiran atau firman-Mu, menghormati tubuhmu yang menjadi wujudmu, dan menghormati rohmu. Enggak hanya yang satu-satu. Berbeda tapi enggak bisa dipisah, karena satu dalam hakikatmu. Kalau saya mengaku menghormati atau menyembah Allah, otomatis saya menyembah Bapa, menyembah Anak atau firman, dan menyembah Roh Kudus. Yeah. Where is Me? Oh, oke. you? Bedroom. Oke, wait. Oke, jadi kamu nggak bisa pisahkan ini. Oke ya? Paham sampai sini? Paham. Oke, gitu. Jadi Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang ini nih, berapa Allah. No. Tapi Trinitas absolutely itu berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Ya ini sama seperti kamu ini tadi. Tidak ada 3 manusia Sela, hanya ada satu. Tapi ternyata realita yang ada di dalam dirimu itu ada 3. Bahwa kamu memiliki pikiran, kamu memiliki tubuh, kamu memiliki roh. Pikiranmu bukan rohmu, rohmu bukan tubuhmu, tubuhmu bukan pikiran. Begitu. Gitu ya? Ya, Ya. itu aku tambahin tuh tadi kalian nyarikan tentang Ibrani 1 ayat